seorang imam gay ditembak di Afrika. Gimana kejadiannya? Ayo kita simak. Ada sebuah berita yang cukup viral, seorang imam ditembak. Yang menjadi viral adalah karena imam ini statement bahwa dia gay, dia menyatakan sebagai imam gay pertama. Ya kan dalam Islam sudah jelas bahwa umatnya Nabi Lut alaihissalam itu kan menjadi contoh paling konkret, gitu. Berarti kan kita nggak bisa ngambil pelajaran dari mereka. Kenapa ada orang-orang yang terlihat soleh tapi terjadi penyimpangan? Nah ini harus kita telaah adalah berarti ilmu agama, hafalan Qur'annya dan amal solih yang dia lakukan itu tidak sampai masuk ke dalam jiwa dan hatinya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Terima kasih untuk yang tetap stay di sini untuk menyaksikan tayangan-tayangan terbaru ya. Mohon doanya kita bisa kemudian memberikan tayangan-tayangan fresh yang tentunya juga dalam rangka menyongsong Ramadan 2025. Ada sebuah berita yang cukup viral, seorang imam ditembak. Yang menjadi viral adalah karena imam ini statement bahwa dia gay, dia menyatakan sebagai imam gay pertama di dunia gitu. Untuk menyikapi dan mengambil hikmah mengenai kejadian ini, gitu, kita akan ngobrol dengan Ustaz dari Bandung, ya, Ustaz Ridho Febrian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Antum juga baca nggak berita itu? Alhamdulillah, itu lihat beritanya, lihat tayangan videonya juga, dan itu miris ya, miris banget. Kenapa? Karena labelnya adalah imam masjid. Artinya dia yang punya kompetensi dalam ilmu agama. Benar. Nah, sebelum kita masuk ke situ, walaupun sebabnya kita belum tahu ya, karena kan hasil penyelidikan belum selesai nih. Gini, kita punya hukum, gitu. Dan ketika proses eksekusi itu terjadi, ya artinya ada hukum yang tidak berjalan dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Walaupun gini, misalnya nggak approve dengan imam tersebut juga bukan berarti mengeksekusi kan? Betul. Kecuali kalau misalkan artinya gini, kalau misalkan negara itu berani tegas, katakan seperti kayak tetangga kita Malaysia yang memang kontra terhadap gay, ya kan? Artinya ada hukuman khusus ketika ada yang berani mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah gay dan lesbi, gitu kan? Nah, sedangkan di Cape Town atau Afrika ini kan kita nggak tahu, ya kan, hukumnya seperti apa. Nah, kalau misalkan terjadi proses pembunuhan seperti itu, berarti kan secara hukumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oh, ada sistem yang mungkin hukum rimba akhirnya. Oh, jadi akhirnya dia mengambil hukum sendiri gitu. Betul. Karena apa? Karena sudah pasti meresahkan dan akan berdampak negatif dan buruk pada kehidupan, ya khususnya kayak anak-anak kecilnya yang berjamaah di situ, yang bisa jadi menjadi target untuk mendistribusikan penyakit yang dialami sama mereka. Sosial ya. Nah, artinya gini Mas, apalagi ini terjadi pada seorang imam masjid, ya kan? Nah pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang terlihat soleh tapi terjadi penyimpangan? Nah ini harus kita telaah adalah berarti ilmu agama, hafalan Qur'annya dan amal solih yang dia lakukan itu tidak sampai masuk ke dalam jiwa dan hatinya mereka. Kalau sampai masuk, dia pasti akan menghindari. Pasti akan menghindari, karena gini, ketika amal soleh yang dilakukan itu berkualitas, berarti kan jadi makanan bergizi untuk jiwa kita. Akhirnya dampaknya apa? Pikiran dia akan clear, mana yang hak dan mana yang batil. Ya kan dalam Islam sudah jelas bahwa umatnya Nabi Lut alaihissalam itu kan menjadi contoh paling konkret dari sebuah penyimpangan yang terjadi pada masyarakat di zaman itu. Artinya ketika Allah menyampaikan itu menjadi sebuah sejarah, kisah, akan ada kemungkinan terjadi di zaman yang katanya sudah modern, tapi ternyata faktanya ketika seorang laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, berarti kan itu kemunduran. Dulu aja udah dihukum ya? Udah dihukum. Gitu. Berarti kan kita nggak bisa ngambil pelajaran dari mereka. Yang artinya walaupun mereka adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang bahkan punya hafalan Quran, tapi masih melakukan penyelewengan dan disorientasi seksual gitu kan. Berarti kan ada masalah dari dalamnya. Kayak contoh beberapa kasus di Indonesia kan banyak yang terjadi. Pemilik pesantren ya kan mencabuli santri-santrinya dan lain sebagainya. Nah ini kan jadi sebuah mimpi buruk bagi kita, kekhawatiran. Apalagi dulu waktu kita zamannya kecil itu kan pesantren itu identik dengan penjara buat anak-anak yang nakal.
kamu nakal, masukin penjara, masukin pesantren, kan begitu. Nah, ditambah dengan wajah pesantren yang seperti ini, itu kan semakin menggelisahkan para orang tua. Nah, artinya gini Mas, kalau kita ngambil pelajaran dari semua kisah, termasuk kayak imam dari Cape Town ini, dan juga dinamika yang ada di Indonesia tentang terjadinya disorientasi seksual atau pencabulan dan lain sebagainya. Artinya gini, Allah itu tidak melihat seberapa banyak ilmu yang kita miliki. Yang Allah lihat adalah seberapa dalam kita mengamalkan ilmu yang ada dalam diri kita. Artinya ketika kita beramal soleh dengan amal soleh yang tentu berkualitas, sehingga menyehatkan jiwa kita. Ketika jiwanya sudah sehat, maka berpikirnya akan clear yang hak dan yang batil. Akhirnya tubuh bergerak dalam kebaikan-kebaikan Allah ridhoi. Dan gak mungkin terjadi penyimpangan seperti itu. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang salah, berarti kan ada yang salah dari dalam. Bukankah Nabi yang mengatakan bahwa ada segumpal daging yang di dalam tubuh kita, kalau itu baik maka baik semuanya, kalau itu buruk maka buruk semuanya. Itu kan qalbu. Nah, maksudnya itu. Artinya ketika kita mengamalkan amal solih itu, apakah menyehatkan qalbu kita atau tidak, atau justru malah menjadi sebab dari terjadinya kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, itu secara sisi tazkiyahnya. Nah, pertanyaannya gini, kenapa ada orang yang punya ilmu agama seperti tadi mengalami disorientasi seksual? Bisa jadi beliau-beliau ini punya trauma ketika kecilnya. Bisa jadi. Salah satu yang membuat seseorang kemudian LGBT itu salah satu trauma juga. Iya, korban. Oh, bisa jadi mereka korban. Korban juga. Satu korban secara langsung dari LGBT itu. Yang kedua, trauma terhadap lawan jenis. Trauma terhadap lawan jenis. Iya. Ini Ridho jujur Mas, dan ini baru sekarang selama ini Ridho ceritakan. Ridho punya 9 orang sahabat, mereka laki-laki semuanya dan mantan gay. Mantan gay. Jadi Ridho pernah ngisi di salah satu kampus di Jakarta ini, ngisi tentang hijrah kalau nggak salah waktu itu tahun 2018 ya. Dan ternyata 3 orang di antara gay yang awalun ini itu hadir duduk karena temanya tentang hijrah waktu itu. Nah, terus dia nge-DM di Instagram ngucapin makasih ya kan, tentang pencerahan dan lain sebagainya. Dia nanya-nanya dari mana memulai hijrah itu, bagaimana cara istiqomah dan lain sebagainya. Selesai diskusi, beliau memperkenalkan diri. Bang, sejujurnya saya adalah seorang gay yang saat ini saya masih yang saat ini saya pingin berhenti. Dan saya ingin bertobat. Ridho butuh waktu hampir 2 minggu Mas untuk istikharah. Kenapa? Karena mereka ngajakin ketemu. Ada ketakutan juga. Iyalah, manusiawi kan Mas itu. Akhirnya apa? Minta petunjuk sama Allah, dan akhirnya bertemu dengan 3 orang ini di salah satu bilangan Jakarta. Jadi antum sendiri lawan 3 ketemu sama 3 orang ini, dan mereka mengakui di tempat umum tapi kan? Apa? Di tempat umum. Di tempat umum bahaya kalau di ini. Nah, beliau menceritakan tentang fakta. Fakta bahwa latar belakang mereka adalah orang-orang yang berkecukupan, ya kan? Jauh dari orang tua, orang tuanya sibuk dengan urusan duniawi, fasilitas diberikan, pernah terluka oleh wanita. Akhirnya bercerita sama teman laki-lakinya yang ternyata punya kecenderungan disorientasi seksual, terjadi sentuhan fisik, satu sama lain saling merasa nyaman, itu pintu masuk juga. Jadi itu jadi runtutan. Jadi gini Mas, setan itu membukakan jalan, selebihnya hawa nafsu yang berperan. Cuma trigger mereka. Iya, betul. Makanya kan setan nanti di akhirat nggak mau disalahin. Nggak mau dijadikan kambing hitam. Makanya ada ayat yang bicara apa? Bukankah sudah Allah hadirkan Nabi yang memberikan petunjuk untuk jalan yang jelas dan terang, gitu. Nah itu akhirnya apa? Dari 3 orang ini, mereka mau hijrah, mereka mau taubat. Ridho minta, kalian mau nggak saya pindahkan ke salah satu kota di Indonesia di ujung timur? Siap bang, kata mereka gitu. Dan kami nggak bekerja pun insya Allah kami cukup punya bekalnya. Karena harus diputus dulu Mas sama circle-nya mereka. Kalau enggak terus dirongrong dan dikejar. Gitu. Ini baru pertama kali loh Ridho cerita secara terbuka di podcast. Gitu. Akhirnya pas tahun mereka di sana dititipkan oleh salah seorang sahabat Ridho yang juga seorang ustadz, bukan ustadz Khaybar, bukan, hanya ustadz biasa. Beliau juga meruqyah juga gitu kan, karena beliau ini waktu itu sempat 3 sampai 4 kali diruqyah.
gitu. Emang Akhirnya bisa ada ngimpact di ruqyah? ada yang jin sesuka penyama apa namanya? Sama jenis. Sama jenis itu juga ada. Ada. Oh. Jadi dibersihkan dulu. Nah, akhirnya apa? Dari 3 orang ini sekarang total 9 orang. Dan dari 3 9 orang. Total semuanya 9 orang dan sudah hijrah semuanya. 6 orang sudah menikah dan sudah punya anak normal hidupnya. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Tapi ada semuanya balik atau enggak tuh berarti? Balik gimana? Semuanya normal lagi gitu. Balik fitrah. Normal sama lawan jenis. Oh. Apa namanya, mereka sekarang sudah tersebar. Ya kalau Ridho ngisi kajian di beberapa tempat itu mereka ada 1, ada 2 gitu kan. Nah, habis itu kontak, Bang, makasih untuk ilmunya, untuk saya ngejaga kehidupan rumah tangga saya. Apa aja sih trauma yang buat mereka jadi begitu tuh? 1, ketidakhadiran orang tua. Ayah atau ibu? Dua-duanya. Oh. Yang paling fundamental jelas ayah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maudud, Ahkamul Maulud, beliau nyampein apa? Sebab kerusakan anak di muka bumi ini karena ketidakhadiran seorang ayah. Ayah tuh ada secara fisik. Secara fisiknya ada, tapi tidak menjadi idola di dalam rumah. Mas ingat nggak Bang Tato almarhum? Iya, ingat. Beliau pernah cerita sama saya, sama Ridho, Bang, kenapa harus meninggalkan rumah dan hidup di jalanan? Beliau kan beberapa kali nyobek perut orang, gitu. Ya bahkan emas bertebaran di meja itu biasa, gitu kan? Ya beliau bilang, saya tuh nggak dekat dengan orang tua saya nggak tahu role model mana yang harus saya ambil. Dan ternyata pride-nya laki-laki itu kan di pundak. Ketika dia ketemu sama teman yang kebetulan salah, kan dirangkul, wih keren lo bro. Kan akhirnya dia mendapatkan apresiasi yang seharusnya gelas kosong itu kan diisi sama ayah. Mendapatkan pujian. Sedangkan kita sebagai seorang ayah menuntut anak tapi tidak memberikan apresiasi. Akhirnya dia mencari validasi di luar rumah. Kan itu yang terjadi sama beliau kan. Sama. Beliau ini juga merasakan dan mengalami hal yang sama, ketidakhadiran ayah, ibu yang sibuk dengan dunianya, luka yang luka yang terpendam selama bertahun-tahun itu, kemudian dia dikecewakan sama wanita, akhirnya dia mengatakan apa? Semua perempuan sama aja. Dia cerita sama teman laki-lakinya yang juga itu punya indikasi korban, dan dia mengatakan bahwa memang teman-teman, nah kebetulan ini teman-temannya ini topnya. Laki-lakinya gitu. Nah, si teman yang satunya ini itu lebih kecenderungannya ke botinya. Akhirnya apa? Bersentuhan fisik, satu sama lain saling merasa nyaman, terjadilah kejadian yang nggak mau diingin. Ngeri Mas. Kayak sinetron yang tubrukan gitu ya. Tubrukan suka gitu ya. Gitu. Jadi masalahnya Jadi sampai pada level imam masjid melakukan kenistaan seperti itu. Itu memang satu maunya Allah ya, jadi pelajaran buat kita. Yang kedua, Allah ngasih pelajaran kepada kita adalah bahwa ternyata kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam beramal solih, ya contoh gini, kan nggak sedikit orang yang sholat tapi masih ngomongin orang. Banyak ya. Itu malah kan diri kita sendiri juga gitu kan. Itu bisa hampir semua kali gitu. Gak bisa luput dari ngomongin orang gitu. Puasa Ramadan tapi saat puasa masih ngomongin juga orang. Berarti kan ada problem dengan diri kita. Padahal Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik, kalau enggak diam. Atau di surat 50 surat Qaf ayat 18, apa kata Allah? Setiap kata yang keluar dari lisan kita dicatat. Artinya kan Allah ngasih tahu sama kita, yang keluar dari mulutmu itu yang baik apa yang buruk. Itu hal sederhana. Gitu. Itu untuk diri kita loh. Artinya pelajaran-pelajaran seperti ini kan untuk kita melihat ke dalam diri kita bahwa ternyata kalau kita nggak bersungguh-sungguh dalam ketakwaan kepada Allah, dalam membangun hubungan yang baik dengan Allah, amal soleh yang berkualitas, ya kan, maka kita tidak ada dalam penjagaan Allah. Ngeri banget ya, apalagi kalau masalah ya ngomongin orang itu kayak sesuatu hal yang kita normalisasi ya. Iya. Banyak orang yang termasuk saya sendiri gitu. Kadang-kadang kalau ngomong-ngomong tiba-tiba arahnya sebenarnya agak saya bisa gibah nih gitu kan. Astagfirullahaladzim. Memang kadang-kadang itu. Dan kita apa alibi kita? Manusia biasa. Iya benar. Tempatnya salah. Tempatnya salah. Lah kan kalimat itu ada lanjutan. Iya kan, manusia tempatnya salah. Ya kan, bahwa kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Anak cucu Adam itu tempatnya salah. Betul.
Tapi kan lanjutan Nabi apa? Yang paling baik di antara orang-orang yang mengakui dan menyadari bahwa dia salah adalah yang bertaubat. Artinya mengintrospeksi diri. Jadi bicara itu saya ngomong ini tuh layak atau tidak, Allah ridho atau tidak. Gitu. Nah itu filter itu Mas, itu di dalam diri kita. Ketika kita dekat dengan Allah, berarti kalau mau bicara yang buruk, saya malu karena Allah melihat, menyaksikan. Kalau mau mencaci maki orang, saya malu. Kenapa? Karena Allah melihat dan menyaksikan saya. Berarti kan Allah nggak suka akhirnya. Allah marah sama kita. Nah makanya jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang julid sama kita, ada orang yang jelek-jelekin kita. Kenapa? Bisa jadi tanpa sadar kita pernah menjelek-jelekan orang, julid sama orang, nyakitin orang, dan lain sebagainya. Nah, itu kan bentuk aktualisasi konkret dari Quran surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat ke-30. Terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Ya, biar kita ngerasain. Ngerasain tuh, rasain kamu. Ini loh yang dirasain sama orang gitu. Jadi adanya kisah-kisah seperti ini kan Allah tuh ngelihat respon kita. Apakah kita julid? Itu imam masjid aja begitu kan gitu. Bukan itu yang Allah mau. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari fakta-fakta yang terjadi? Kayak contoh gini. Tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan kemunafikan itu muncul dan menjamur itu kan di Madinah. Nah, Umar itu sampai greget sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai pengen nyabut pedangnya, ditahan sama Nabi. Kenapa? Nanti kan framing di luar, lihat tuh Umar membunuh sesama muslimnya. Iya kan? Pakai pedang. Lah sekarang kan terjadi, si fulan membunuh si fulan. Pakai apa? Lisannya. Dikeroyok di media sosial. Padahal sesama muslim. Bukankah Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Fir'aun dan mengatakan qaulan sadida, qaulan layyina, katakan dengan kalimat yang baik, semoga ada hidayah untuk dia. Itu kan jelas musuh Allah. Nah ini masa sama saudara sendiri julid, dikeramasin, dikulitin, kehormatannya dibongkar dan lain sebagainya. Berarti kan ada yang sakit sama diri kita. Dan gak sedikit ternyata itu terjadi di kalangan orang-orang yang katanya sudah ngaji. Astagfirullahaladzim. Ini sepertinya memang nggak usah jauh-jauh, diri kita sendiri pun sering begitu gitu. Kita ngelihat ke diri sendiri. Ya. Jadi di sisi lain sih sebenarnya ya, berarti dalam menyikapi kasus ini tetap harus ada husnuzon ya kali ya. Jadi bukan berarti obrolan kita ini bukan berarti kita pro dengan eksekusi itu guys. Tapi ternyata berarti bisa jadi siapa tahu udah bertobat malamnya ya. Iya. Hari ini dieksekusi, kita doakan. Kita nggak tahu. Siapa tahu udah bertobat. Iya. Gitu. Pas mungkin di hari dia dieksekusi itu 5-10 menit sebelumnya dia dapat hidayah dari Allah, kita nggak ada yang tahu. Kita kan nggak pernah ada yang tahu. Betul. Siapa tahu dia kemudian berhenti untuk jadi imam. Betul. Nggak mau bimbing lagi, saya udah tobat. Pengikutnya nggak nggak terima itu dieksekusi. Kita nggak pernah bisa tahu. Atau ada mungkin ada hubungan dengan hutang atau mafia dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu ya. Jadi kita bukan memframing hanya dari sesuatu yang terlihat oleh mata kita. Nah kita coba memframing dari sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh iman kita. Artinya apa? Pelajaran buat kita. Bukan untuk menghakimi si korban dan pelaku ini, tapi menjadikan kisah itu pelajaran buat kita tentang apa? Bahwa sesoleh apapun seseorang itu terlihat, potensi salahnya masih besar. Dan kita yang melihat kesalahan orang lain, jangan membenci pelakunya, tapi benci perilakunya. Karena apa? Kita masih punya potensi juga untuk melakukan salah. Makanya harus munculkan husnuzon. Walaupun memang jelas itu secara kalau zohirnya itu salah besar, ya kan, salah besar. Tapi kan kita nggak tahu apa yang ada di balik itu semuanya. Artinya gini, husnuzon itu bukan untuk dipublish secara umum, untuk diri kita dulu deh. Karena ketika kita publish secara umum itu kan ada resikonya. Wow, ini jangan-jangan pro nih. Buat para sumbu pendek kan begitu, gitu kan? Dia nggak tahu bahwa itu untuk diri kita sebetulnya. Bahwa
Allah ngasih pelajaran seperti ini nih, bahwa iya, inilah dinamika kehidupan. Artinya Allah pingin kita tuh untuk sungguh-sungguh. Makanya faqim wajhaka lidini hanifah. Itu kan Quran surat ke-30, surat Ar-Rum ayat 30. Itu kita bicara fitrah. Fitrah manusia itu akan tegak, fitrah imannya, fitrah kecenderungannya kepada wanita atau kepada laki-laki, kepada lawan jenisnya, secara apa namanya, syariat. Itu ketika kita sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Jadi tahu batasannya. Laki-laki tidak boleh bercampur dengan perempuan yang bukan mahram. Perempuan tidak boleh bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau bukan dalam kacamata framing iman bahwa Allah melarang, gimana dong? Kan silaturahmi, kan gitu. Iya, kalau memang nggak ada framing iman, cuma butuh satu alasan aja bisa kejadian gitu kan. Bisa kejadian. Kan kita cuma teman, cipika-cipiki loh. Kan itu enggak boleh. Gitu. Bahkan di Quran surat ke-24 ayat 31 kan Allah menyebutkan siapa yang menjadi mahram dari seorang perempuan. Ayahnya dan lain sebagainya gitu kan. Berarti kan dialah yang berhak atas dirinya sebagai seorang perempuan, para mahram ini. Sedangkan kita, di Indonesia enggak bisa kalau begitu, nanti dikiranya sombong. Loh, kenapa kita harus fokus sama penilaian orang tapi melupakan penilaian dari Allah? Kan itu yang terjadi gitu, Mas. Ya, tapi memang apalagi di dunia sosial media kayak gini, sosial ya. Iya, gitu. Sosial. Takut dengan kacamata sanksi sosial. Betul. Atau juga mungkin lebih takut dengan hukuman sosial dibanding hukuman Allah gitu. Betul. Kadang-kadang mungkin sosial ini jadi Tuhan baru. Iya. Ya kan, kita kan kadang mau makan misalnya sebenarnya doa dulu. Sekarang mau makan laporan dulu di sosmed. Gitu, kan? Foto dulu. Amalan kita semua ada di sosmed. Dan kita apa namanya, jadi ngambil tugas malaikat pencatat amal. Tapi dari penjelasan antum tadi nih kan menarik, yang teman antum tadi 3 orang itu kan gitu. Kemudian ada proses akhirnya menemukan hidayah lagi dan kemudian kembali sembuh. Iya. Jadi sebenarnya bisa jadi sebenarnya yang ikutan di jemaat Muslim gay ini masih punya peluang sebenarnya. Sangat. Masih punya peluang untuk kemudian kembali. Ada kemungkinan nggak bahwa justru mereka yang mungkin LGBT tersebut gitu ke community Muslim tersebut justru untuk cari pembimbingan biar balik kali, apa gitu? Nah sekarang kan gini, kenapa mereka membenarkan kesalahan yang jelas salah? Karena yang membimbingnya itu juga melakukan pembenaran kesalahan. Oh, dia statement kan? Statement. Kan Islam itu bukan dogma. Oh iya. Oh iya, dia statement bahwa dia adalah imam gay pertama di dunia. Di dunia. Ya. Jadi bukan berarti dia mengayumi jamaahnya yang kemudian mencari bimbingan, tapi justru beliau sendiri juga pelaku. Beliau juga sendiri pelaku. Nah, ngomongin tentang potensi hidayah dari community gay ini. Ridho pernah 2019 awal itu dakwah di lokalisasi prostitusi, Mas. Nah, unik lagi kan? Di mana tuh? Di perbatasan antara Lampung dengan Palembang. Jauh juga tuh. Jauh. Karena memang kan lagi pulang ke rumah orang tua waktu itu. Ya. Nah, datang ke mucikarinya, maminya. Ya. Kita cuma minta PSK yang paling senior. Usianya waktu itu 24 tahun. Ya. Terus akhirnya apa? Saya sama kakak sepupu itu membawa mbak ini ke salah satu hotel yang sudah disiapkan. Begitu masuk kita berikan kerudung, khimar yang dicantolin, ya kan? Pakainya rapi, Mas. Pakai kaos, kardigan, ya kayak Mas gini, terus pakai celana jeans, rapi dia. Gitu. Nah, terus kita suruh duduk. Dia sempat kaget kok disuruh duduk kan gitu. Terus dikasih jilbab gitu. Akhirnya kita jelaskan, kita cuma mau ngobrol, tapi nanti kita akan berikan apa yang menjadi haknya Mbak. Nah, pertanyaan pertama, berapa pemasukan Mbak setiap bulan? Beliau mengatakan kurang lebih 4,5 juta sampai 4,8 juta. Itu seminggu menerima tamu sekitar 4 sampai 5 orang. Baik short time atau long time. Nah, dari situ saya tahu istilah short time, long time. Nah, akhirnya apa? Saya tanya lagi, Mbak nggak kepikiran untuk cari tempat lain dengan rezeki yang lebih baik? Saya sudah mencarinya, tapi nilainya tidak sebesar di sini. Saya tahu saya salah. Kata dia gitu. Dia sadar dia salah. Nah, ternyata yang dibutuhkan orang-orang itu adalah solusi, Mas. Akhirnya apa? Saya bilang sama kakak sepupu saya ke beliau, Mbak mau enggak keluar dari tempat ini tapi dengan jaminan selama 3 bulan ke depan, itu bulan Januari 2019 waktu itu, dalam 3 bulan ke depan kehidupan Mbak kita yang cover. Nangis beliau.
ketika nangis, terus nanya, selesai dia reda nangis, dalam terisak-isak itu dia bilang, Mas berdua enggak sedang mempermainkan saya kan? Loh Mbak, kalau saya mempermainkan Mbak, saya sama kakak saya sudah mengeksekusi Mbak ketika baru masuk. Betul kan? Gitu, akhirnya dia senyum, paham gitu kan. Akhirnya apa? Kita sepakati nilai yang kita tanggungkan ke beliau setiap bulan adalah 7,5 juta. Hampir 2 kali lipat dari nilai yang dia dapat selama 1 bulan ketika menerima tamu. Nah akhirnya apa? Malam itu 11:30 kita antarkan ke tempat kita menjemput. Bukan untuk mengembalikan, negosiasi sama maminya. Karena nggak mau kan ada yang kehilangan sapi perahnya. Akhirnya apa? Dari 23 juta sekian, ya kan, beliau minta untuk penebusan Mbak ini, akhirnya keluarlah angka 18 juta lebih. Kita tebus Mas. Kita akhirnya bawa pulang, ya kan, kita antarkan 1:30 ke tempat kontrakan beliau. Keluar seorang ibu pakai jilbab. Pakai apa? Mukena. Baik sangkanya apa? Baru selesai sholat malam, atau sedang sholat malam, atau sudah selesai sholat malam. Kan gitu? Gitu. Beliau cium tangan masuk. Nah sebelum turun itu kita kasih amplop uangnya 1 juta. Kemudian tukeran nomor handphone. Nah 2 hari kemudian Mbak ini ngucapin makasih dan lain sebagainya. Dan kalimat terakhirnya, Mas aku mau belajar ngaji di mana? Masya Allah. Akhirnya kita temukan dengan salah seorang saudara Seiman. Ya kan? Tukang guru ngaji kampung. Tapi hafiz Quran. Nah, beliau anak yatim piatu. Beliau ditinggali lahan sama orang tuanya itu sekitar 17 hektar waktu itu. Sawit, karet sama singkong. Punya pendopo di rumahnya, ada masjid yang dia bangun juga. Nah, pendopo itu dipakai untuk dia ngajarin ngaji. Nah, ketika kita antarkan ke situ, beliau welcome, kita carikan untuk tempat tinggal baru bagi beliau ini untuk memutuskan dengan rantai sebelumnya, circle sebelumnya. Nah, orang tuanya diajak juga, ibunya, enggak ada bapaknya, bapaknya entah udah kemana gitu kan. Terus akhirnya adiknya juga dipindahkan sekolah sama kita. Di hari itu kita benar-benar menyelesaikan semua yang menjadi kebutuhan beliau. Sore hari kita mau pulang, pamit sama ikhwan itu, beliau minta waktu, boleh nggak saya ngobrol sebentar lagi? Oh boleh, ayo masuk ke dalam rumahnya lagi. Kok saya jadi ragu ya? Lah, ragu apa? Ragu mau ngajarin Mbak itu, karena takut nanti kalau masyarakat di sekitar tahu, geger kan jadi. Kan kaget, refleks kan. Loh, bukannya tadinya udah oke, kok malah sekarang jadi enggak mau. Terus jawab beliau apa? Bukan itu maksudnya. Kalau Allah ridhoi, saya ingin menikahi beliau. Oh. Mantan PSK tadi. Tambah kaget tuh Mas. Mas jangan main-main loh. Pernikahan itu bukan sembarangan. Saya enggak mau kalau nanti terjadi pernikahan, tiba-tiba sudah lahir anak-anak dari rahimnya, tiba-tiba beliau melakukan kesalahan dan diungkit tentang dosa masa lalunya. Beliau sujud, demi Allah, Allah titipkan Al-Quran di dalam jiwa saya, bisa jadi karena saya ingin dianggap sebagai orang solih dan orang baik. Dan saya ngajarin ngaji masyarakat di sini, bisa jadi hanya karena ingin fulus, padahal ngajar ngajinya gratis di pendopo rumahnya. Tapi dengan saya menikahi beliau, semoga Allah ridho dan meridhoi kami lahir dari rahimnya anak-anak yang salih dan solihah. Justru itulah jembatan paling dekat untuk saya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Sekitar 4-6 hari setelah itu, kalau saya ingat ridho itu 6 hari Mas. 6 hari khitbah. Ya, khitbah. April tanggal 28 2019 nikah. Tepat 3 bulan. Januari, Februari, Maret, April. Selesai tugas kita, Allah gantikan dengan laki-laki yang bertanggung jawab dunia akhirat. Masya Allah. Sekarang anaknya beliau sudah mengandung anak yang keempat. Masya Allah. Nah, nggak sampai di situ Mas. Nggak sampai di situ. Nah kan saya tanya sama suaminya, kok bisa Mbak ini mendapatkan kebaikan yang bertubi-tubi? Kan itu pertanyaannya dong. Ya. Dan itu yang harus kita gali. Bukan hanya romansa cerita yang ada gitu. Nah saya tanya sama suaminya, ternyata malam hari ketika kita antarin itu, dia bertaubat sama Allah, sungkem sama ibunya. Dan diakui bahwa selama 8 tahun menjual diri, ibunya nggak tahu. Ibunya nggak tahu. Jadi pas dipulangin itu ibunya belum dengar. Dia nggak dengar sama sekali. Dia setiap pulang malam itu ibunya nggak tahu kalau dia adalah seorang PSK. Dia akui itu di depan ibunya sambil sungkem. Ibunya, seorang ibu tetaplah ibu. Ketika dia mengatakan tentang dosa dan kesalahannya selama ini, ibunya mengatakan, "Nak, yang salah bukan kamu. Yang salah adalah ibu. Karena ibu tidak bisa mendidikmu menjadi wanita yang baik." Akhirnya apa? Si perempuan ini minta diajarin untuk wudhu. Karena dia menyadari bahwa selama hidup dia nggak pernah sholat kecuali sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu juga kalau nggak menstruasi, Mas.
Diajarin wudhu sama ibunya, kemudian dia sholat taubat. Diajarin sebelum wudhu itu apa? Mandi junub. Dan dia nggak tahu gimana cari mandi junub kan. Dia masuk ke kamar mandi, dia berendam di bak mandi dalam kondisi pakai celana jeans, pakai kardigan dan pakai kaos tadi. Makanya dia nge-WhatsApp kita 2 hari setelahnya. Kenapa? Masuk angin, sakit dia di malam itu. Nah akhirnya dia minta diajarin wudhu, kemudian sholat, dibimbing sama ibunya. Nah itulah janji Allah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yazid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Orang yang hijrah dibukakan semua jalannya. Nah kan gini, fokus kita kan bukan tentang siapa beliau, tapi yang harus kita lihat adalah dia seorang muslim yang masih punya peluang hidayah dan Allah masih kasih kesempatan untuk bertobat. Nah itu hikmahnya mas. Makanya akhirnya apa? Allah kasih suami yang soleh. Sekarang sudah anak yang keempat. Prestasinya selesai? Enggak. Mereka sekarang sudah membantu dan teman-teman dari si akhwat ini kurang lebih 9 orang keluar dari lokasi prostitusi dengan pola yang sama. Coba, artinya gini, setiap orang itu punya peluang untuk bermaksiat dan selama dia hidup dia pun punya peluang yang sama untuk bertobat dan mendapatkan hidayah dari Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim untuk mereka. Kalaupun kayak tadi imam di Cape Town ini ternyata meninggal dalam kondisi dia masih menjadi seorang gay, maka cukup Allah lah yang menjadi hakimnya. Ya. Tapi kalau misalkan dia sudah bertobat dan kita nggak tahu, ya kan? Maka Allah sudah mengampuni dosa-dosanya dan kita mencaci maki beliau, mencibir beliau, mencela beliau, bukankah itu jadi dosa kita di hadapan Allah? Malah kita yang punya beban. Kena dosa. Kena dosa. Gitu. Itu kenapa mas penting untuk kita selalu menjaga hati ketika melihat kebaikan orang dan keburukan di depan mata. Dan hati itu bisa terjaga ketika hati itu dekat dengan Allah lewat amal-amalan yang berkualitas. Insya Allah. Jadi peluang itu tetap ada. Walaupun sempit apapun. Betul. Selama kita masih diberikan nafas oleh Allah, peluang maksiat dengan peluang tobat itu sama besarnya. Sama besarnya. Masih punya peluang untuk salah, tapi ketika salah, Allah masih berikan membukakan jalan untuk kita bertobat. Makanya Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah. Surat Az-Zumar ayat 53. Jangan putus asa dari rahmatku sebanyak apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, selama masih diberikan nafas. Tapi kalau sudah nafas di tenggorokan sudah lain lagi tuh. Sudah time out kan, sudah habis. Sudah waktunya untuk kembali dan tidak ada lagi peluang untuk hidayah dan bertobat. Bukankah Firaun dulu begitu? Kan menurut riwayat bahwa ketika mau tenggelam itu kan sempat ingin mengatakan bahwa dia ingin beriman kepada Tuhannya Musa alaihissalam. Tapi kan beda ceritanya. Kalau misalkan ternyata bersyahadat, gak akan ada kisah Firaun. Sedangkan kisah Nabi Musa itu adalah kisah terbanyak di dalam Al-Quran. Atau gini deh, surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu turun 10 tahun kurang lebihnya sebelum Abu Lahab meninggal. Udah dikasih tahu. Celakalah Abu Lahab dan keluarganya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Berarti udah dengar beliau juga? Udah dengar. Coba. Kan ini kan keajaibannya Al-Quran mas. Dan inilah mukjizatnya Nabi SAW, ya kan? Bahwa apa? Abu Lahab itu sudah diperingatkan sama Allah lewat lisannya Nabi. Ya emang dasarnya dablek gitu ya. Ya sudah, ya itu menjadi mukjizat. Itu jadi pelajaran buat kita. Allah sudah bilang, ini loh yang hak, ini loh yang batil, ini loh kamu harus bersikap kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini loh cara kamu bersikap kepada orang-orang yang melakukan ketaatan, ya kan? Dan lain sebagainya. Dan efek sampingnya pun ada. Ketika kamu mencela orang, ini loh dampaknya. Ketika kamu tetap berhusnuzon kepada orang yang bermaksiat, ini loh dampaknya. Makanya gini, Allah mengatakan di surat Al-Furqan, orang-orang yang beriman itu ketika berjalan di muka bumi, terus ada orang-orang yang julid sama dia. Artinya kata julid mencela dia, ya kan? Berarti kan dia bermaksiat orang ini. Lihat kalimatnya, qalu salam. Tetap kata-kata baik yang keluar. Walaupun kita dihina atau ngelihat orang yang bermaksiat, ya kan? Kalau diperluas lagi konteksnya, ngelihat orang yang bermaksiat yang keluar tetap kata-kata baik. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Musa dan Harun alaihissalam untuk bertemu dengan Fir'aun la'natullah alaihi. Nah,
itu kan bicara hati, bicara jiwa kita. Yeah. Makin berkualitas amal solih, makin sehat jiwa kita. Makin berkualitas juga qalbu kita. Yeah. Maka yang muncul perilaku, sikap yang baik, ucapan yang baik, dan akhlak yang terpuji. Berarti kalau kita dalam lingkungan apapun yang dilihat adalah Allah tuh yang di center tuh kitanya ya. Bagaimana responnya, bagaimana tangkapannya. Betul. Karena kita nggak bisa ngontrol lingkungan kita. Betul. Gitu ya. Simpelnya gini Mas, kaidahnya. Allah tidak akan menghisab diri kita tentang ucapan, sikap, dan perilaku orang kepada kita. Tapi Allah akan menghisab diri kita tentang sikap, ucapan, dan perilaku kita kepada orang lain. Tahan tapi lisannya. Ringan banget soalnya kalau ngomongin orang. Itu bener. Iya, ada berita apa kita komen, langsung. Berita komen. Gitu. Dan bahkan kita malah reactionnya malah seringnya impulsif. Lebay gitu kadang-kadang. Impulsif. Ini dan lain sebagainya. Boleh kita marah. Tapi pertanyaannya gini. Ketika kita marah itu, marahnya karena syariat Allah dinodai atau marahnya kepada pelakunya. Jadi bisa mungkin actionnya bisa sama tapi niatnya bisa beda. Dan itu yang dilihat sama Allah. Makanya at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati. Dan teraktualisasinya lewat apa? Lewat tindakan ya. Akhlak. Perilaku, sikap, ucapannya kita. Ya, contoh nih Mas, ini contoh paling konkret. Suami rajin ke masjid, tapi cuek sama istri. Problem itu. Harusnya kan dia ke masjid ngambil cahaya Allah untuk disebar dan ditebar ke dalam rumah. Artinya ketika dia sholat di masjid harusnya melembutkan hati. Jadi kalau masih keras berarti ada yang salah di situ. Ada problem. Kita ambil kisah orang-orang salaf terbaik dahulu deh, para sahabat. Bukankah ketika masuk dalam Islam mereka kembali dalam fitrah-fitrah kebaikannya? Umar, istrinya ngomel, didengar. Nabi ketika Aisyah cemburu hanya mengatakan dengan kalimat, ibunda kalian sedang cemburu. Kenapa? Kalau Nabi marah dalam kondisi Aisyah melakukan suatu kesalahan di depan sahabat yang lain, seperti halnya kita ketika kita ngambek sama istri, nggak pandang di mana tempat, manyun ya manyun, kan bukankah itu sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini loh wajah kita. Kalau kita bisa bersikap sabar dan bisa menahan diri, berarti kita menjaga marwah diri kita dan kehormatan istri kita. Ya. Tapi kalau kita menampakkan reaktif itu, iya, bukankah itu menggambarkan kualitas dari diri kita? Iya, ya benar juga sih ya. Kalau reaktif tuh kelihatan apa namanya? Sumbu pendek lah. Sumbu pendek itu ya kayak apa? Secara edukasi itu lebih rendah. Betul. Gitu ya. Kan kepintaran memanage emosi ternyata satu level di atasnya lagi. Betul. Gitu kan. Wah, jadi sebenarnya ya dalam menyingkapi satu kasus ya, dalam melihat termasuk kasus Imam ini nih, berarti awalnya kita juga jangan langsung judgement sih teman-teman. Tapi memang banyak sih komen-komen yang lumayan, ada yang bilang katanya baru kali ini pembunuhan tapi saya bahagia gitu kan, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya komen ini reaktif, emosional segala macam ini mungkin saya lampiasin ketika ngomongin Palestina sih. Iya. Misalnya gini. Itu beda lagi. Ngemaki Netanyahu gitu ya, atau IDF itu bisa frontal saya tuh ngomongkan gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena apa? Karena jelas yang jadi korban adalah saudara-saudara kita. Itu boleh. Boleh karena tanah Syam itu adalah tanah yang diberkahi. Dan yang diperangi oleh Israel adalah saudara-saudara kita yang berada di tanah yang penuh dengan keberkahan, pemilik mutlak dari tanah itu. Nah kalau itu boleh, kita nggak perlu husnuzon sama Netanyahu. Boleh, itu jelas batil kali itu. Oke. Itu jelas kemungkaran kali itu. Kalau diam, zohir jelas ya. Kalau diam itu justru bermasalah. Kalau diamnya mendoakan, oke lah, dia ngambil peran yang lain ya. Kalau ini mah sudah diam, diam malah mensupport yang pro ke Israel. Kan itu bermasalah. Iya. Dengan dalih apa? Loh, kan karyawannya banyak yang Muslim. Itu alibinya itu selalu. Iya. Itu. I see. Jadi jangan kemudian kita husnuzon dengan yang Israel. Sudah jelas batil gitu kan. Tapi kalau untuk kasus Imam ini kita tetap harus husnuzon karena belum jelas ya motifnya apa ya guys ya. Berarti harus husnuzon sama
si imam siapa tahu tobat, terus jamaah siapa tahu mungkin udah proses tobat gitu ya. Walaupun secara zahir kelihatannya berbeda gitu. Tapi tetap ada dua sikap tetap yang apa namanya yang menjadi pilihan buat kita. Dan itu pilihan itu akan ada pertanggungjawabannya. Iya. Dan Allah tahu itu. Gitu. Dan kalau untuk Palestina sudah jelas. Itu udah zahir udah jelas. Sudah zahir. Karena kan gini, itu kan sudah bertahun-tahun. Iya. Dan mereka yang sekarang berusaha untuk merampas itu kan pendatang. Lo tamu pengen ngambil rumah dari pemilik aslinya. Ya. Kan jelas zolim itu. Nah. Dan ya kalau misalkan kita diam tapi mendoakan ya itu bagus. Tapi kalau diam-diam nggak ada aksi apapun, itu dipertanyakan. Kepada siapa keberpihakannya kita? Berarti emang jadi seorang muslim itu harus benar-benar hati-hati membaca suasana, membaca situasi dan berhati-hati dalam berstatement juga gitu. Itu mungkin ikro ini maksud kali ya. Nah, menganalisa. Betul. Salah satunya gini. Seorang sahabat pernah nanya sama Umar bin Khattab tentang definisi takwa. Wahai Amirul Mukminin, apa arti takwa itu? Kata sahabat itu. Kemudian Umar minta si sahabat ini yang menjelaskan. Padahal sahabat ini yang bertanya. Kata sahabat ini, apa yang akan kamu lakukan ketika berjalan di jalanan yang banyak halang dan rintangan? Ya bisa jadi batu, bisa jadi duri, bisa jadi pecahan beling, kaca dan lain sebagainya. Maka dijawab dengan hati-hati. Maka itulah takwa, kehati-hatian. Hati-hati dalam menggunakan lisan, dalam sikap, dalam berbuat, dalam bertindak. Seorang suami yang misalkan dekat dengan Allah karena amalan sholat malamnya, berjamaah di masjidnya, sedekahnya, maka dia akan memiliki kelembutan hati untuk bisa berhati-hati dalam menghadapi ujian paling dekatnya, itu istrinya. Istri itu ujian terdekat. Ujian terdekat. Sama seperti kita suami ujian terdekat bagi istri kita. Iya, benar. Gitu. Makanya Nabi kan mewasiati tentang fitnah perempuan. Iya kan? Dan fitrahnya perempuan kata Nabi kan bengkok. Mau salah mau benar pasti ngambek duluan. Iya. Kadang ada jagoan di luar jago berantem tapi rumah takut juga sama istrinya. Gitu. Nah, kalau takut sama istri dalam kaidahnya adalah karena sadar bahwa istri ini adalah amanah dari Allah yang harus dimuliakan lebih dulu. Nah, itu bagus. Gitu. Itu bagus karena memang itu yang harusnya kita lakukan. Karena maklum gitu kadang-kadang. Misalnya maklum, emang kalau ngambek emang udah biasa ngambek. Iya, gitu, emang udah setelan pabriknya begitu. Gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru malah gini, ngambeknya seorang istri itu harusnya menjadi ladang pahala buat kita sebagai suami. Bayangin gini mas, ada momen mungkin istri kita ngambek. Ya kan, terus ketika pulang ke rumah kita dapati istri kitanya lagi manyun. Sederhana. Kalau kita dekat dengan Allah, melihat itu sebagai ladang pahala. Masya Allah cantiknya, cemberutnya aja cantik, apalagi senyumnya. Ih, apa sih? Sebel, katanya kan gitu. Gitu. Terus tinggal kita peluk. Maafin ya sayang, aku yang salah. Yuk, sekarang Bunda, Umi atau Mama ganti baju, mau jajan apa, aku yang beliin. Sesederhana itu mas, nggak mungkin kalau 180 derajat kalau nggak berubah rona wajahnya, walaupun masih agak jaim, pura-pura gitu, tapi happy dia. Karena hal sederhana seperti itu udah besar dampaknya buat seorang istri. Bukankah itu ujian buat kita? Ya kita kebanyakan yang terjadi apa? Aku tuh sudah capek di luar rumah, bahkan padahal dia sudah ahli masjid, ya kan? Dia sholat tahajud. Tapi masih bersikap seperti sama istrinya. Berarti ibadahnya belum berdampak buat diri dia. Ada sesuatu yang salah ya. Cara kesadaran dalam kedekatan dia kepada Allah. Nah gini, kalau seorang suami itu benar mencintai seorang istri, maka suami itu akan semakin sabar, luas pemaklumannya dan besar pemaafannya kepada istrinya. Karena dia tahu. Dan dia tidak menganggap perempuan yang menjadi istrinya itu bukan orang lain. Dia kenal, oh iya, istri saya memang wanita secara umum. Itu senang mengulang-ulang kesalahan-kesalahan yang konyol, teledor, pelupa,
Ya kan ketika dia lupa ngomong apa? Ya udah sih maafin kan, lupa doang kan gitu. Iya. Tapi ketika kita lupa dibahas. Panjang itu. Itu perempuan. Itu perempuan. Berarti kan ketika kita tahu oh iya, istri saya memang mungkin nggak teliti. Ya kan nggak bisa satset. Kemudian teledor dan lain sebagainya. Maka ketika kita mencintai dia, lapang hati kita menerima, oh iya, istri saya punya kekurangan sebagaimana saya juga punya kekurangan yang ingin dimaklumi. Itu kalau dekat sama Allah. Kenapa begitu? Bukankah Allah sudah sabar dengan semua maksiat kita? Bukankah Allah sudah sabar dan tetap memberikan rizki kepada kita walaupun kita banyak melakukan dosa? Pertanyaannya, lantas kenapa kita nggak bisa sabar ketika menghadapi ujian dari orang terdekat, yaitu pasangan kita? Kan itu. Berarti kan kita mengakses cahaya kebaikan dari Allah untuk menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Termasuk ketika melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Dan ikut bahagia dan mendoakan keberlangsungan nikmat itu dalam keridhaan Allah pada orang-orang yang diberikan kebahagiaan dan karunia yang lebih sama Allah. Iya kan? Makanya kata Nabi SAW, salah satu yang iri yang kita diperbolehkan adalah iri kepada ahli ilmu yang ilmunya diamalkan. Kan itu nikmat dari Allah. Gitu. Makanya kita kata, ya Allah, asik banget ya sama ustadz ini, sama ustazah ini, kayaknya enak, adem, tenang gitu kan. Kan kita doakan, ya Allah ampuni dosa dari guru-guru saya, jaga beliau, rahmati beliau, istiqomahkan beliau, dan lain sebagainya. Itu kan bentuk syukur kita. Definisi syukur, mengkonversi semua nikmat menjadi amal solih. Nikmat kita memiliki guru, dapat ketenangan saat ada di majelis ilmunya, akhirnya apa? Mengkonversi jadi amal solih, diam-diam mendoakannya. Kan nikmat masa hidup kayak gitu tuh. Nggak membenci orang, nggak dibenci orang. Kalaupun ada yang benci, alhamdulillah, makasih ya Allah, karena hanya masih sedikit aib yang kau bukakan. Kan itu gambaran kehidupan Rasulullah begitu. Insyaallah. Nah sekarang kita mau itiba sama siapa kalau bukan sama Rasul? Nah sekarang kenapa kita ngerasa, aduh Ustadz, kita kan manusia biasa. Karena kita banyak terdistrak dengan pemahaman-pemahaman, bumbu-bumbu yang merusak keyakinan dan iman kita lewat ilmu-ilmu liberalisme dan sekularisme. Iya, tentunya juga kayak masalah penembakan ini juga banyak juga ternyata yang pro. Iya. Yang dianggap orang Islam tuh pembunuh. Iya, kayak begini ya. Iya, pakai keras. Hak asasi manusia tuh gitu kan. Tapi kalau dengan penjelasan antum tadi, mungkin mereka juga merasakan hal yang sama gitu. Maafin Mas ya. Iya. Salah Mas juga kok. Iya. Mas yang salah. Ya Mas yang salah. Dua-duanya manggil Mas. Ujung-ujungnya kan gitu. Mungkin karena dengan lawan jenis nggak pernah diapresiasi seperti itu. Betul. Bisa jadi kan Betul. gitu. Jadi ya mungkin ya nyari validasinya di luar. Dari validasi ya. Betul. Wah, kita malah dapat ilmu mengenai pasangan nih. Lumayan juga dapat bonus sih kayaknya. Jadi kalau kita lihat sekarang bahwa kembali kepada kasus ini, jadi respons kita ya ini kan darulah sih ya kan, karena belum jelas ini gara-gara apa penembakannya tersebut. Dan penembaknya juga siapa juga kita belum tahu. Tapi kita tidak approve apa yang dijalankan gitu. Iya. Cuma jenis penghakimannya kita juga nggak setuju. Nggak setuju. Tapi kita menyatakan bahwa kita tidak berpihak kepada siapapun. Tidak maksudnya, kepada yang penembaknya, tidak juga kepada kepelakunya. Maksudnya tidak berpihak kepada kelakuan dari si imam ini kan. Betul. Kan? Kalau secara zohirnya jelas salah. Tapi kan posisi kita tidak berada di sana untuk mendapatkan fakta-fakta yang lebih rinci dan detail. Gitu. Tapi setidaknya karena kita jauh kan jadi pelajaran seperti yang kita sampaikan tadi, banyak pelajaran hikmahnya gitu kan. Artinya Allah ingin melihat sikap kita. Gitu. Makanya kan di dalam Islam ada tabayun. Nah sekarang kalau kita mau ke Cape Town kan jauh, nggak murah. Ya kan? Nah disitulah Allah ngasih pelajaran kepada kita untuk menjaga dan mengontrol hati kita biar nggak ikut-ikutan gitu. Karena apa? Yang dihisab itu bukan hanya beliau apakah salah atau benar, tapi diri kita juga dalam merespon dari sebuah kejadian. Itu ada hisabnya. Di Quran surat 50, surat Qaf ayat ke-17, semua perbuatan dicatat. Bahkan yang terlintas juga pasti dicatat. Termasuk kita ngobrolin juga catat juga nih. Dan sudah dicatat sama Allah kan di kitab Lauhul Mahfudz.
takdir kita diskusi pada sore hari ini gitu kan, itu sudah dicatat. Dan setiap kata yang keluar itu juga dicatat sama Allah. Bahkan akhir dari kehidupan kita pun sudah ditentukan. Nah ini yang dijadikan sama orang sekuler untuk mengatakan apa? Islam itu orang ahli neraka sama ahli surganya sudah ditentukan. Terus ngapain ngikutin Islam? Kalau ternyata Islam yang menjadi agama yang katanya benar itu tidak bisa menyelamatkanmu. Masuk aja narasi dia ya. Iya. Itu orang sekuler itu kan begitu, orang liberal gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kan Nabi mengatakan sebaik-baiknya amal adalah penutup. Ya. Dan kalau bahasa sederhananya gini, kita tuh umat Islam itu ahli surga. Karena Nabi yang bilang, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya, kan Allah udah nyuruh yuk masuk surga. Kan syarat surga sederhana, Mas. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Quran surat kedua ayat 25. Punya iman, kita sudah beriman dan berbekal amal soleh. Itu doang. Kata Allah lanjutan ayatnya, akan diberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, bahkan ketika kita punya salah, Allah mengatakan di Quran surat Az-Zumar ayat 53 tadi bahwa la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Artinya Allah tuh sayang sama kita. Jadi pintu dibuka terus sebenarnya. Dibuka terus buat kita, pintu taubat dibuka. Pintu surga diperkenankan untuk kita. Cuman banyak dari kita gak mau. Ustadz susah taat sama suami gitu. Ustadz saya manusia biasa gitu. Ustadz, ya kan saya sudah melakukan tugas saya sebagai seorang suami memberikan nafkah, apalagi yang harus saya lakukan? Nah itu hal-hal seperti itu. Makanya Islam itu memberikan kaidah untuk menuntun kita pada jalan yang benar. Bukan menuntut. Menuntun ya? Menuntun, ini loh, ini jalan-jalan yang, makanya kan doa kita apa? Di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang kau berikan nikmat ya Allah. Kan udah ditunjukin sama ustaz-ustazah. Ini loh, tapi itu. Berarti ada ungkapan kalau surga itu diciptain untuk siapa aja kecuali yang males. Kecuali yang nggak mau gitu, yang malas itu. Iya, maksudnya kan yang kemudian nggak seakidah, berarti kan malas nyari. Iya, ya kan. Betul. Kayak tadi gini, wah kok ini tapi kan susah, malas usaha. Malas usaha, nggak mau belajar. Gitu. Berarti kalau malas itu bisa jadi pintu ini apa namanya kenistaan dong ya. Kenistaan. Betul. Jadi malas itu awal dari malas berarti kan. Orang yang bodoh karena malas, dan orang yang malas pasti dampaknya bodoh. Dampak besar dari kebodohan adalah kehancuran. Misalnya kayak orang, mohon maaf ya, misalnya secara ekonomi kurang gitu ya. Di antaranya dulu karena dia malas untuk belajar, gitu. Malas. Akhirnya dia nggak punya soft skill. Benar. Atau juga malas untuk kemudian mencari ilmu-ilmu yang baru gitu kan, segala macam. Malas itu sebenarnya awal dari kehancuran. Ya itu dia. Jadi surga itu diciptakan buat semuanya kecuali yang malas nyari tahu kebenaran di mana, malas untuk usaha nyari hidayah gitu. Ya. Waduh, bang malas bahaya nih. Gitu. Apalagi sekarang ini kan nih era-eranya rebahan. Malas gerak, apalagi udah semua dimudahkan. Zaman sekarang nih nggak usah gitu. Kajian itu gampang. Buka sosmed aja kajian gitu. Ada live streamingnya. Info kajian juga banyak gitu. Dekat rumah pasti banyak. Bener. Udah semudah itu, nggak perlu jalan aja bisa gitu sebenarnya kan. Masih nggak mau berarti udah keterlaluan. Keterlaluan banget. Sampai ngomong doain ya, semoga saya dapat hidayah. Nyuruh orang. Pertanyaan gini, emang lu tahu kapan hidayah itu datang? Kan nggak tahu. Padahal hidayah itu setiap detik ada kan? Dijemput sama kita. Benar. Kita ngelihat ada info kajian, itu kan Allah menggerakkan mata kita untuk melihat flyer adanya kajian. Nah tinggal kita mau mengikuti hawa nafsu dengan rebahan dan malas, atau melawan hawa nafsu kemudian menggerakkan tubuh kita untuk duduk di majelis ilmu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berarti pilihan semua. Pilihan. Makanya kan Nabi mengatakan semua umatku akan masuk surga illa man aba. Siapa yang nggak mau ini, ya kan? Siapa yang pengecualian ini? Kata Nabi, mereka yang mau taat kepadaku akan bersamaku di surga. Mereka yang nggak mau taat kepadaku, mereka tempatnya di neraka. Kan itu pilihan. Berarti taat kepada Nabi, duduk di majelis ilmu, mau belajar, melawan rasa malas. Makanya kan proses belajar kita itu, ya kan, ilal mahdi, utlubul ilmu minal mahdi lalahdi. Dari buayan sampai
menjelang masuk ke dalam liang lahat. Itu proses belajar kita. Nah kalau kita nggak mau belajar, Ustadz, ya bilang sama pasangannya, ya udah aku memang begini. Kamu males lagi tuh kan? Males lagi tuh. Dalam kaidah Islam tuh tidak ada begitu. Makanya kan Allah mengatakan Allah tidak merubah takdir, kondisi dan keadaan seseorang sebelum dia sendiri yang berusaha untuk merubah. Jadi bisa aja dia ditakdirkan sebenarnya untuk masuk jannah, kemudian memantaskan masuk nar gitu, masuk neraka, kemudian memantaskan diri sebagai ahli surga. Bisa jadi tuh ya. Nah masalahnya kan kita nggak tahu takdir Allah. Nah iya itu kan gaib. Dan itu ranahnya Allah dan bukan ranahnya kita untuk membahas itu dan bukan ranahnya kita untuk mengusik itu. Jadi orang-orang yang punya statement bahwa ya udah kita nggak boleh ibadah, siapa tahu kita emang udah di ini, kalau kita memang jatahnya ahli surga pasti kita akan masuk surga juga. Ya berarti orang yang malas untuk cari tahu. Betul, ya kan? Betul. Orang yang malas untuk menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbuai dengan kemaksiatan yang dibenarkan oleh syahwatnya dia. Waduh, seperti memang banyak sekali ini yang perlu kita gali nih di kemudian hari dengan Ustadz Ridho ya. Ini menarik juga ya. Dari satu pembahasan kita bisa mengambil banyak hikmah dari hal ini ya. Dan juga mungkin ya mungkin aja di antara teman-teman kita ada yang kemudian dalam community tersebut ya misalnya ya. Berarti sebenarnya masih ada peluang sih sebenarnya. Selama masih bernapas peluang seperti antum tadi ya. Betul. Bahwa masih ada peluang untuk dikembalikan ke jalan yang normal gitu. Bahkan ke jalan yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Bahkan bukan cuma pelaku LGBT, bahkan yang udah pekerja seksual pun juga masih Allah berikan kesempatan gitu kan. Gitu. Second chance-nya. Benar. Nah ternyata ketika jamaah masjid gay tersebut makin lama makin rame, tapi gak ada yang normal, berarti emang penampungan. Betul. Betul. Ya. Dan itu tinggal nunggu Allah memberikan hukuman kepada mereka. Ingat nggak kasus Palu? Yes. Likuifasi. Kan apa ya? Fakta yang kita dapat kan itu kampung kemaksiatan. Jauh sebelumnya di Banjarnegara ada tebing yang longsor dan hilang satu kampung. Itu tempat maksiat. Kenapa? Sudah datang orang yang mengingatkan, sudah datang orang yang membawa cahayanya Islam, tapi mengabaikan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya Allah hancurkan, Allah ratakan dengan tanah. Itu kan pelajaran buat kita, bukan untuk menghakimi, ya kan? Tapi untuk mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan mungkin kampung kita nggak akan ditutup oleh tanah, oleh Allah. Tapi bisa jadi ketika masuk kubur, Allah sempitkan kita di dalam kubur. Kan kita nggak tahu. Itu makanya fokus kita itu membenahi diri. Membenahi diri nanti dampaknya itu kepada pasangan, kepada anak, kepada keluarga, orang tua, saudara dan lain sebagainya. Kalau makin dekat sama Allah dengan amalan berkualitas, artinya apapun yang kita lakukan dalam kehusyuan, dalam kesadaran bahwa saya seorang hamba, dalam kesadaran bahwa saya melakukan ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk eksistensi, apalagi untuk memperbanyak follower di media sosial gitu kan. Ketika sholat malam, alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah membangunkan aku di sepertiga malam hari ini. Alhamdulillah baru sampai rakaat 2. Tunggu ya guys, sebentar lagi habis. Terus motoin counter zikir gitu, alhamdulillah hari ini sudah 5.000 gitu. Gini, saya bukan nggak suka sama, bukan kontra sama beliau yang melakukan hal ini mas ya. Cuman gini, kita tuh nggak bisa menjaga niat kita tuh tetap pada tracknya. Kalau sosmed udah ikutan gitu. Itu maksudnya jadi pelajaran buat kita. Gitu. Tipis ya. Tipis banget antara ikhlas dengan riya tuh. Aduh, ada doanya nggak sih? Kenapa? Itu juga cari baca doa anti riya, selalu dibaca tuh untuk pemain sosmed itu baca doa riya itu harus sering ya. Kalau perlu baca ayat kursi deh ketika mau posting sesuatu. Ayat kursi bahkan ya. Ayat kursi. Kenapa? Karena kan gini, ain di media sosial itu lebih tajam. Yes, sepakat itu sih. Gitu. Ayat kursi dibaca. Minimal auzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu. Bismillah. Share dengan niat untuk menciarkan kebaikan. Kalau kita udah baca zikir pagi, zikir petangnya, kan ada bacaan itu juga tuh. Itu termasuk nggak? Itu boleh diamalkan sama kita di pagi sore. Itu zikir al-maksuratnya misalkan gitu. Tapi ternyata kita masih diberikan ujian, ain, ada sihir dan lain sebagainya. Berarti itu memang Allah ingin menaikkan derajat kita. Lo Nabi aja masih diuji, kena sihir. Husnuzon terus berarti. Itu. Karena kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, husnuzon itu separuhnya surga. Masya Allah.
Perlu banyak belajar nih. Sulit loh husnuzon. Nah makanya husnuzon itu ada ketika kita ridho ya. dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, antum berarti husnuzon. Belajar lagi belajar. Kita ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Nah itulah yang disebut dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah separuhnya surga. Karena merasa bahwa ketika diberikan ujian, dia sadar bahwa Allah sedang ingin menggugurkan dosanya. Dia sadar ini bentuk kasih sayang Allah. Dia sadar bahwa Allah sedang memberikan pelajaran kepada dia bahwa ujian ini ada agar kamu bisa berbuat ihsan kepada siapapun. Masya Allah. Ketika diberikan nikmat, dia mensyukuri nikmat itu dan mengkonversinya menjadi amal soleh. Nah, bukankah salafus soleh itu melakukan hal seperti itu dalam hidup mereka? Mereka yang jelas surganya menjadi orang-orang yang masuk dalam rombongan Nabi SAW ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nggak mau belajar dari mereka? Ya. Berarti kan bukan nggak mampu, tapi kita nggak mau membuka rujukan-rujukan klasik orang-orang terbaik dahulu. Berarti kan bukan yang nggak mau, males. Males. Balik lagi ke males ya. Wah, dari kasus tadi banyak pelajaran yang hikmah yang bisa kita dapatkan guys ya. Waduh, jazakallahu khairan waktunya nih. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan lagi untuk ngobrol bareng. Insyaallah. Nah teman-teman semuanya, monggo silahkan ikuti akun sosmed dari Ustadz Ridho Febri ya. Dan teman-teman semua jika dirasa menarik tayangan ini, monggo silahkan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Kita lebih banyak-banyak berhusnuzon. Banyak sekali tadi hikmah yang bisa kita dapatkan bahwa sesuatu simpel ternyata semua berasal dari bagaimana kita merespon dan juga menyikapi apa yang kita saksikan di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.